Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Raulia dari Perpajakan B. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 21 merupakan sebuah pungutan wajib yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan aturan yang telah dibuat dalam undang-undang. Pemotongan gaji ataupun upah ini diambil dari pendapatan secara individu, baik itu bekerja dengan orang lain maupun mempunyai usaha sendiri. Dengan kata lain, PPh 21 merupakan wajib pajak milik perseorangan. Tata cara perhitungan dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rumus-rumusnya sebagai yang tertera yaitu bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu perhitungan PTKP PPh pasal 21. Jadi PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pemegang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dirjen Pajak menghitung satu keluarga melalui satu kesatuan ekonomi dengan satu NPWP. Maksimal tanggungan yang dihitung dalam PTKP adalah 3 anak sekalipun jumlah anak lebih dari 3. Dalam hal suami istri bekerja dan keduanya memiliki NPWP, maka tanggungan dibebankan pada suami sebagian tertera, sementara untuk istri berlaku tingkat 0 atau dianggap tidak kawin tanpa tanggungan. Misalnya pasangan itu memiliki 2 anak, berarti berlaku PTKP digabung K12 atau K2 plus TK0. Tarif PPh pasal 21. Jadi tarif pajak yang dimuat pada PPh pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran penghasilan kena pajak PKP. PPh pasal 21 ada 2 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor datar 32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru, sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang bermuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor datar 32/PJ/2015 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PTKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK .010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Penyetoran PPh pasal 21. Jika pembayaran dilakukan pada bulan Juni 2019, penyetoran PPh-nya paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan Mei 2019 dan melakukan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan aplikasi e-STP PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP. Pelaporan PPh pasal 21. SPT masa PPh pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20. Adapun tahapan-tahapan tata cara pelaporan PPh pasal 21 yaitu